Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Tadi yang kita akan pelajari menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Indikatornya menjelaskan manfaat air dan tahapan siklus air. Tujuannya siswa dapat membuat bagian siklus air serta menjelaskan terjadinya siklus air. Tahukah kamu apa itu manfaat air? Ya, manfaat air itu banyak sekali. Yang pertama untuk kita minum, yang kedua untuk memasak, ketiga untuk mencuci, yang keempat untuk PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, dan masih banyak manfaat air lainnya. Pentingnya air bagi kehidupan. Air yang kita gunakan sehari-hari tidak akan pernah habis karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi manusia adalah air hujan. Contoh manfaat dari air hujan. Yang pertama, air hujan yang meresap ke tanah akan disimpan oleh tumbuhan untuk cadangan air. Yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai untuk aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, untuk proses air dalam tanah diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang terakhir, air menjaga kelembaban suhu dan iklim di bumi. Terjadinya siklus air ada 3. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Yang kedua, pengembunan kondensasi. Dan yang terakhir, hujan presipitasi. Penguapan adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Pengembunan, uap air di atmosfer mengalami pengembunan. Dan yang ketiga, hujan, titik-titik air jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk air atau salju. Menjelaskan keberadaan air di bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau. Ada juga yang diserap langsung oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah ini dinamakan infiltrasi. Jika proses penyerapan tanah tidak baik, akan terjadi banjir yang sering melanda daerah sekitar kita. Itu berarti air tidak terserap langsung ke dalam tanah. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu sampai hilir. Hulu merupakan bagian awal terjadinya sungai. Hulu berasal dari wilayah pegunungan dan biasanya memiliki mata air. Sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Pada siang hari yang terik mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air. Terlihat saat musim kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan. Oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan sumber daya air sebaik mungkin sehingga air tidak cepat habis. Contoh pemanfaatan sungai oleh manusia. Yang pertama, sungai sebagai sarana transportasi, bisa dilihat seperti gambar samping. Yang kedua, sebagai pengairan sawah atau ladang. Yang ketiga, sebagai budidaya ikan atau tambak. Terima kasih. Untuk kalian tetap semangat belajar dan gunakan masker setiap kalian pergi kemana-mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.